Saudara, sudah hampir 1 bulan kisruh APBD antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta belum juga usai, belum juga menemukan kata sepakat. Dan selama itu pula Gubernur DKI Jakarta tidak pernah memberikan kesempatan media untuk wawancara lebih dalam, khusus. Dan saat ini persis di depan saya sudah ada orang nomor 1 DKI Jakarta alias Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Terima kasih Pak Ahok telah menerima kami wawancara. Pak Ahok, sibuk ya? Stres juga? Biasalah, lumayan. Lebih stres dari hari-hari sebelumnya? Enggak juga sih. Enggak sih. Mukanya nggak kelihatan stres kan? Ahok Center, ini yang terbaru. APBD, istri dipanggil. Ah, Ahok itu Center. mah Saya mulai udah dari Ahok Center. bosen itu. Bosen? Ahok Center itu pertama kali dilempar dari Faisal Basri kalau saya tahun 2013. Terima uang CSR dari perusahaan. Jadi itu juga fitnah. Fitnah. Jadi Ahok Center itu nggak pernah ada sebetulnya. Ini kan relawan waktu terjadi banjir. Kita minta beberapa orang sumbang kepada penghuni rumah susun yang berantakan, merenovasi rusun yang ditinggal. Kan kita butuh pengawas. Nah, para relawan kita yang pernah menang kampanye ini turun ngawasin. Kira-kira barangnya dijual nggak? Kira-kira barangnya sampai nggak? Lalu Siapa aja orang itu? ya relawan-relawan kita. Supaya ada nama, mereka menamakan diri Ahok Center. Pak Ahok kenal mereka? Kenal. Berapa orang? Banyak yang kita kenal orang di kantor kita kok dulu kampanye kok. Puluhan. Mereka terusin. Nah itu Ahok Center. Lalu dipersoalkan. Itu udah diaudit BPK semua. Barangnya semua sampai. Jadi nggak benar fitnah tuh seolah-olah Ahok Center menerima barang orang. Ahok Center menyalurkan. Bukan. Ahok Center tuh nggak ada bentuk fisik Ahok akte semua tuh nggak ada. Jadi nggak benar terima uang dari Kamu perusahaan? cari aja di Bank Indonesia, rekening bank ada nggak rekening bank Ahok Center? Terus mana? Coba lihat, saya kalau CSR semua saya terima secara resmi di sini. Nanti kita lanjutkan Pak Supaya Ahok. semua orang lihat. Kita lanjutkan. Udah mulai agak meninggi sih nadanya, tapi kita maghrib dulu biar agak rendah. Kita lanjutkan setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara. Mawar merah untuk Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Ya, hari itu Ahok baru saja tiba di kantornya ketika para perempuan ini menyerbu dengan bunga. Bunga berwarna merah dipilih sebagai simbol dukungan agar Ahok tetap berani melanjutkan upaya bersih-bersih korupsi. Tak sampai di situ, lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan. Dukungan bagi Ahok datang dari berbagai kalangan. Awal Maret lalu, komunitas pecinta sepeda ontel juga sempat datang ke Balai Kota memberi dukungan. Ada juga para aktivis yang membacakan sikapnya atas kisruh dana siluman RAPBD DKI Jakarta. Sampai 12,1 triliun ini akan mubazir jika penggunaannya tidak tepat sasaran. Pegawai Negeri Sipil Jakarta juga pernah menyatakan dukungannya secara langsung melalui foto bertuliskan I stand with you to wherever it ends. Pak Ahok, dukungan membanjir. Jangan kecewakan warga ya. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Aduh, ibu-ibu semua. Istri Bu Vero nggak marah? Gak ada apa-apa kok. Kirain demo Pak Ahok ya, pagi-pagi. Apaan? Dikirain di demo datang ke Balai Kota. Iya banyak orang pikir ngapain. Siapa Pak Ahok? Guru bantu. Guru-guru bantu DKI katanya 5.000 ada ya ada perwakilan total ada 5.000-an katanya. Padahal mereka adanya kisruh APBD ini mereka nggak ada tunjangan. Ya memang dari dulu kan mereka bantuan dari pusat kan mereka kan. Kita memang nggak pernah kasih tunjangan pada mereka dari dulu. Nggak terpengaruh dengan APBD ini. Enggak. Apa yang mereka sampaikan ke Pak Ahok? Ya. Selain yang ada di TV tadi. Ya sampaikan dukung aja jangan takut katanya. Dukung. Kita di belakang bapak. Masa belakang depan gua dong. Belakang gua yang kena duluan gua bilang. Lu kamu depan gua dong. Pak Ahok, kita balik lagi soal Ahok Center. Jadi Ahok Center itu tidak ada, fiktif, Makanya yang dicari-cari. sebenarnya sederhana aja.
Saya nggak buat salah aja difitnah, dikejar setengah mati. Kalau Ahok Center itu benar, mana mungkin saya diampunin sampai 2015, nggak dijeblosin. Orang ngomong biasa aja dilaporin ke polisi kok. Kalau Ahok Center itu benar. Karena 2013? Iya, nilep duit. Ada terima uang, nyalukan CSR. Udah lama gua dilaporin. Mana mungkin ngampunin saya sih, orang gitu nggak salah, nyari salah kok, apalagi udah salah. Mana mungkin ngampunin lu. Siapa maksud Gimana gue tahu yang fitnah-fitnahnya yang kurang ajar aja. difitnah-fitnah terus? Iya kan. Kejadian Supaya bangun 2013. opini, bikin seminar. Saya ikutin kok. Saya kan punya laporan intelijen. Saya kan kepala intelijen untuk DKI. Laporan intelijen. Kita dapat laporan kok tiap weekend, bikin seminar, kumpulin berapa orang, terus berapa koran media untuk bangun opini. Seolah-olah saya nggak pernah bilang ini atau nggak pernah ngomong, dibolak-balikin. Bangun opini aja. Jadi laporan intelijen yang masuk ke Pak Ahok itu memang dicari-cari. Ya kan memang cari-cari alasan kan, bukan intelijen bilang cari-cari. Artinya itu saya bisa tahu orang lagi bikin seminar di sini ngomongnya apa, jelekin kita di mana, materi yang dibicarain apa. Saya punya semua. Kan kita Kominda, kita kan Komunitas Intelijen Daerah kita. 2013 dilaporkan Ahok Center tapi tidak terbukti. Di audit BPK, Oke. di audit BPK ada auditnya. Dan dinyatakan Semua memang kita terima. Yang terima bukan Ahok Center, yang terima itu badan BPKD. Dulu itu BPKD misalnya. Karena pengelola keuangan daerah. para relawan ini hanya mengawasi. Iya. Tapi mereka menamakan diri Ahok Center. Iya. Tapi tidak ada uang yang mengalir ke Makanya dia. langsung kita bilang, lu jangan pakai nama Ahok Center lagi lah. Sok-sok kan amat sih tuh Ahok Center gitu loh. Karena kita lagi diincar semua orang kan. Jadi ya saya pikir wajar lah. Justru kalau kamu nggak difitnah orang, nggak dilawan orang, berarti kamu mirip sama mereka gitu aja. Ini kok kamu lawan arus, kalau nggak ada arus, nggak ada tabrakan, berarti lu ikut arus. Santai aja. Justru selama makin orang fitnah saya, berarti saya makin yakin saya di jalan yang benar ngelawan arus nih. Kalau negeri ini benar, nggak ada dolar sampai 13.000 dulu, $1 sama satu Malaya satu sama Singapura. Itu bukti ketinggalan negara kita. Yang kaya raya cuma pejabat aja, oknum pejabat yang kaya raya. Rakyat mah susah aja terus. Ini kalau di negeri benar, udah gue juga mungkin ribut sama saya gitu loh. Santai aja kayak gitu. Ahok Center lah, apa nenek center lu, gue bilang buktiin aja nih. Gak berani juga bukti gitu, tantang mereka datang. Pernah nantang Saya kan udah nantang, saya di media. Bahkan di website saya, semua gaji saya buka. Pernah gak kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Pernah gak pejabat yang nantang periksa harta saya sama pajak saya bayar, biaya hidup saya, gaya hidup saya? Kamu ngomong, saya udah buka tantangan, bahkan saya bilang di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, itu hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Itu jelas mengatakan ada prinsip illicit enrichment. Kalau ada kekayaan seorang pejabat publik bertambah tidak sesuai dengan penghasilan pajak dia, itu disita buat negara. Ada undang-undangnya loh. Pernah nggak lakukan? Kalau Anda mau jadi pejabat cuma didatangin KPK tanya, mobilnya 10, benar nggak 10? Rumahnya 50, benar nggak 50? Tanahnya 50, benar nggak? Nggak pernah tanya, lu dapat dari mana? Paling banyak pejabat ngaku tuh hibah dari orang tua neneknya miskin nggak mau hibah. Periksa aja, makanya saya bilang hal-hal itu yang jadi masyarakat kan cuma dibangunin opini, kan sekarang media begitu banyak, ada media bisa dibayar, bisa dimainin, kita udah biasa kayak begitu. Tapi sayangnya yang dituding bukan Pak Ahok aja. Istri Pak Ahok, Veronica Tan juga. Itu mah biasa aja. Kita lihat dulu topik yang berikut ini Pak Ahok, kita siapkan. Selama ini, sosok Veronica Tan terhitung jarang tampil di depan publik walau ia istri Gubernur DKI Jakarta. Sebagai istri gubernur, Veronica memang tercatat memegang sejumlah jabatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Namun, perseteruan antara suaminya dan DPRD membuat Veronica sempat terseret.
Beredar foto rapat revitalisasi Kota Tua yang memperlihatkan Veronika dan adik Gubernur DKI Jakarta. Saya ini orang sederhana. Saya tidak berpikir jabatan atau segala macam. Nah, mungkin di kancah jabatan saya kurang mengerti soal birokrasi. Tapi saya hanya mau masyarakat secepatnya menikmati selama pemerintah kita bersama-sama membangun itu akan cepat. Dalam 3 tahun saya yakin ini akan berhasil kalau saya mengajak dan memulai dari diri saya. Saya hanya melakukan hal-hal yang saya rasa bisa cepat bermanfaat untuk masyarakat. Itu saya involve di dalam. Awalnya, panitia hak angket DPRD berencana memanggil istri Ahok ini. Namun akhirnya panitia hak angket mengurungkan niat. Alasannya mereka sudah menemukan cukup bukti tanpa harus memanggil Veronika. Tim Liputan, Kompas TV. Kok bisa-bisanya istri gubernur mimpin rapat di balai kota, bawahannya gubernur, kok duduk di kursi pimpinan lagi? Maka itu sesuatu yang saya bilang itu dirancangnya lucu. Dirancang? Istri saya itu nggak pernah rapat di ruangan itu. Oke. Pertama nggak pernah rapat di ruangan itu. Maka itu ruangan itu masuknya pun lewat ruangan saya sebetulnya. Istri saya datang tuh telat sejam, dia rapat tempat lain dulu, diarahkan rapat ke situ. Dia pun duduk di depan. Terus suruh masuk ke depan, lalu difoto, langsung diekspos. Jadi ini memang sudah direncanakan. Diarahkan untuk duduk di kursi pimpinan? Seperti itu. Okay. Nah, terus pertanyaan saya, emangnya kita ada protokoler? Orang tuh banyak duduk di kursi gubernur foto-foto. Saya jadi centeng lagi. Kok nggak dipanggil angket? Berapa banyak wartawan pernah duduk di kursi saya? Bagi saya duduk di kursi nggak ada urusan. Kenapa ruang rapat semua nggak dimanfaatkan? Salah di mana cuma duduk di kursi? Yang mengarahkan siapa? Deputi juga yang suruh duduk. Dia duduk di depan kok. Banyak saksinya kok. Terus kalau dia mau sewenang-wenang, dia masuknya lewat pintu saya dong. Dia aja nggak tahu ada ruang rapat lewat pintu rahasia saya. Semua diarahkan? Iya, dia datang rapat, dia bilang di situ, biasa rapat di sebelah sini. Dia bilang itu penuh, diarahkan ke sana. Terus difotoin di luar. Jadi saya bilang ini udah direncanakan, udah pengen cari bahan fit. Ini kan udah orang-orang kalap. Orang-orang kalap yang sudah akan terbukti korupsi, lalu pengen bangun opini seolah-olah saya tidak betul. Lalu ini begitu masuk, disuruh duduk di situ, difotoin, langsung sore dibagiin berita, langsung tanya nama adik saya segala macam. Nah, oke. Terus bilang di seminar, bilang saya tidak pernah mengakui ada foto itu. Kapan saya ngomong? Justru pertanyaan saya, salah di mana istri gubernur dimintain pendapat tentang Kota Tua? Karena istri saya ketua Dekranasda, kelompok PKK. Kecuali di Kota Tua itu ada restoran atau hotel punya keluarga saya. Itu semua punya BUMN. Lalu sekarang rapat, siapa yang undang ini rapat? TGUP 2 Bu Yani. Nah, kalau undang rapat kasih masukan, adik saya ini lulusan dari Swiss, bagian wisata dia. Nggak dibayar. Nah, lalu apa tuduhan lebih keji lagi? Istri saya menerima CSR untuk main di Kota Tua. Lu buktiin nenek lu, gue bilang. Lu buktiin aja, aku juga ada keki. Ini live Pak Ahok. Nggak apa-apa, aku juga ada keki gitu loh. Jadi orang santun nggak ada guna kalau kamu fitnah. Itu cuma cari-cari, itu bilang mau panggil istri saya ke angket. Istri saya siap, saya bilang kalau saya keluarga jangan cuma dipanggil angket. Dipanggil Tuhan kita udah siap kok. Kita tahu resiko melawan arus di Republik ini. Kita sadar betul ini. Resiko bisa kehilangan nyawa. Makanya saya udah pesan sama istri saya, kalau saya mati, lu tulis mati ada keuntungan. Kirim ke Belitung. Kita sadar ini melawan koruptor yang santun-santun. Kita sadar. Makanya datang, saya tanya sama istri saya, dipanggil gimana? Oh ya datang, dia bilang. Bagus dong. Kita bercanda aja tuh baca orang punya opini kan. Kalau lawan Ahok kalah nanti dia bisa ngomong gede. Ya wajar dong lawan Ahok kalah. Lu lawan bini gue kalah, lu. Kalau Pak Ahok, sekali lagi lawan bini gue kalau kalah, malu lu gue bilang. Sekali lagi Pak Ahok, kita sedang live Pak Ahok. Tapi saya ingin menanyakan, saya ingin menanyakan Pak Ahok. Artinya kalau seandainya istri Pak Ahok diantarkan oleh orang di balai kota, artinya yang mengantarkan adalah bawahan Pak Ahok sendiri. Memang. Pak Ahok mengatakan bawahan Pak Ahok berkhianat terhadap Pak Ahok. Saya nggak bilang berkhianat, nggak semua orang suka sama saya di situ, karena rezekiannya dia potong. Dan dia kerjasama dengan
pihak-pihak yang benci dengan Pak Ahok? Atau tidak. Yang jelas ini menurut saya dirancang. Istri saya nggak pernah rapat di sana, dan istri saya masuknya pun digiring gitu loh. Langsung dari ruang rapat seperti orang biasa duduk di depan dulu. Nah begitu saya mau minta rekaman CCTV-nya untuk lihat proses dia masuk, walaupun nggak ada suara, dibilang udah hapus. Kan ada CCTV semua, kita bisa lihat ruangan masuknya seperti apa gitu loh. Makanya saya marah, kenapa tuh nggak? Saya cuma marah, kok santun-santun, kok pengecut ya. Saya itu dilatih dari kecil ya bapak saya tuh kayak hitam atau putih, cowboy aja. Saya nggak pernah munafik tau nggak? Baca gue petinju gue ladenin. Gak usah munafik santun-santun tuh nusuk orang. Kalau nusuk orang dari belakang tuh pengecut. Jabatannya apa Pak Ahok yang mengantar istri? Nah, saya pikir cukup tinggi, deputi. Deputi. Deputi Budpar kok Ibu Silviana Murni kok yang telepon adik saya segala macam kok. Yang ngomong dipanggil segala macam. Ibu Silviana Murni maksudnya yang Deputi yang suruh rapat di dalam. Padahal itu nggak pernah berkhianat terhadap Pak Ahok? Saya nggak bilang dia mengkhianat. Tapi bagian itu bagi saya itu sesuatu yang diatur baik-baik, sopan ngomong gitu loh. Ibu Silviana Murni yang kemudian mengantarkan istri Pak Ahok Yang untuk duduk di kursi depan pimpinan. segala macam kok. Ada Bu Yani kok, ada saksi Bu Yani. Ada saksi dari Dinas Pariwisata. Ngomongnya baik-baik kayak begitu. Ya silakan aja. Saya bilang, kalau cuma gitu mah terlalu kecil buat saya gitu loh. Pak Ahok sudah bicara dengan yang bersangkutan? Ngapain bicara bersangkutan? Dia sopan-sopan ngomong sama saya udah tahu aja, udah santai aja. Saya juga punya laporan intel segala macam, rapat di mana saya punya laporan kok. Santai aja gitu. Banyak yang seperti itu Pak Ahok. Ya saya pikir kalau banyak saya udah gak bisa hidup. Tukang ngantar makanan saya PNS kok. Itu cuma segelintir orang yang mungkin gak suka aja. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam pikiran mereka gitu loh. Tapi menurut saya ini memang udah dirancang. Mau membangun sebuah berita ini di salah satu online, pengen dapat momen nih. Padahal langsung hari dapat dikeluarin gitu loh. Nah udah dirancang, langsung bilang. Terus saya tanya, istri saya sering sekali mimpin rapat di sini loh. Mimpin rapat? Oh iya dong, dia boleh PKK. istri gubernur? Siapa PKK, nggak mau? oke. Dia Dekra Nasda. Dia kalau PKK mau membuat taman terpadu, ngumpulin semua SKPD, boleh nggak? Boleh kok. Di mana ada larangan nggak boleh? Kamu dong, ini tamu VIP nih. Kok kalian seenaknya udah duduk di sini? Kalau Anda mau pakai protokoler ya, enaknya kasih kursi ke sini loh. Kalau Anda mau persoalkan nih, boleh nggak kalian seenaknya? Ini ruang khusus VIP. untuk ambassador semua nih. Enaknya lo pola-pola dari ruangan ini. Kita tuh udah nggak ada protokoler. Coba lihat ruangan kerja saya. Saya ada nggak ruangan kerja? Kamu ikutin protokoler undang-undang ada nggak? Semua staf duduk satu ruangan. Kursi saya boleh nggak dipasang orang duduk-duduk foto-foto anak-anak masuk keliling semua. Masuk semua kamar mandi semua. Boleh nggak? Boleh. Jadi di mana salahnya saya mau tanya? Memang cari-cari alasan aja. Mau panggil angket juga nggak berani panggil. Gue bilang panggil dong. Jangan bubarin dong. Panggil. Termasuk Pak Ahok tudingan Sekda Saifullah yang memberikan uang suap 12,7 triliun rupiah kepada DPRD. Nanti kita akan lanjutkan Pak Ahok, sabar dulu supaya bisa tenang dulu. Kita lanjutkan setelah jeda berikutnya, kami akan segera kembali. 12,7 triliun rupiah disantarkan oleh Sekda DKI Jakarta Saifullah kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Saya bilang kalau kami tidak buat salah, suap katanya Pak Ahok. Buat salah saja, tidak buat salah saja difitnah. Kalau betul ada suap 12,7 triliun, kenapa si DPRD membatalkan lapor ke Bareskrim? Sekali loh orang. Tidak dilaporkan memang. Lapor, dia mau laporin terus batalin. Iya. Berarti lu pengecut. Kalau ada bukti yang mau nyuap apa, lu laporin. Gitu kan? Lu gitu loh. Lu kan cari-cari kesalahan gua nih, nggak ketemu. Sementara ada bukti gua mau nyuap lu 12,7 triliun. Kok lu nggak berani laporin? Kok kuat? Punya nggak nih? Jantan dong jadi orang, laporin dong. Nah terus saya mau tahu 12,7 itu apa? Saya perinci. Apa yang disuap? Tanah, beli tanah. Beli tanah bisa bisa suap kan? Karena PP mengatur harga tanah ditentukan NJOP atau harga appraiser.
Bisa nggak mau nyuap lu dengan NJOP dan Pricer? Beli tanah. Ya bisa dong. Terus beli alat berat sama truk. Mau nyuap lu. Gimana mau nyuap lu? Belinya bukan tender, bos. Di LKPP e-katalog. Sesuai harga pasaran. Bisa nggak gue nyuap lu pakai itu? Nggak bisa. Jadi 12,7 itu yang mana? Kalau UPS gue terima, gue nyuap lu namanya. UPS 1,6 miliar gue nyuap lu. Jadi yang nyuap itu siapa? Ini namanya mau minta barangnya, bener kata Sekda, ngapain disuap? Udah bisa makan sendiri kok. 12,1 T bisa makan sendiri, ngapain lu suap? Yang ada mau pengen minta 12,1 T ini masukin ke kita. Kita bilang nggak bisa. Kita ada belanja 12,7 T yang penting nih. Kita mau beli yang penting, bos. Oh, 12,7 T mau dimasukkan. Tanah, mau beli alat berat, beli truk sampah. Itu yang dibilang untuk suap. Iya kan kita bilang nggak bisa masukin barang lu nggak ada guna nih. Ya dong lu beli UPS scanner mah nggak ada guna, bos. Ganti sama 12,7. Bukan ganti, kita sudah punya nih mau belanja ini, lu jangan buang ini dong. Oke. Dibalikin ini yang buat suap, siaran nggak tuh? Makanya gue bilang panggil gue datang ke angket. Kapan lu panggil? Biar gue jelasin semua. Gue buka. Kok tunggu? Kayaknya kita sedang live, Pak Ahok. Nggak apa-apa, biar orang tahu yang fitnah kayak begitu. Silakan. Mungkin bisa lebih halus, Ya Pak kan? Gubernur DKI Jakarta dengan segala hormat. Kenapa? Wawancara live gue itu resiko itu. Pak Ahok bilang mau TV buka-buka. jangan pernah wawancara gue live. Kalau nggak suka, Pak Ahok, saya ingin tanya. itu dengan Iya. saya. Lain kali rekaman aja Anda bisa potong. Saya ingin tanya kepada Anda. Anda mau mengatakan tadi, mau buka-bukaan semua kalau Anda datang ke angket. Apa yang mau Anda buka? Kita punya data semua. Apa datanya? Dari 2012, 2013, 14 sampai 15 mereka mau men-crop nitipin untuk 40 triliun. Tahu nggak angka 40 triliun? Bukan itu berapa? 12, 40 triliun. Itu di 2012 semua dikumpulin di 40 triliun. Dari 2012 kalau dikumpulkan 40 triliun. Baru ketahuan sekarang. Kan kita juga dibodohin kan kita nggak boleh sistem e-budgeting. Oke. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Karena e-budgeting bisa saya sisir. E-budgeting bukan barang ajaib. Itu cuma nolong saya. Saya mau tanya sama Anda. Kalau saya keluarkan 10 angka, Anda mau periksa berapa yang betul? Udah susah toh? Kalau ada 70.000, lu bisa periksa nggak semua? Anda bisa periksa nggak sampai Sulit gimana? sekali. Tidak bisa. Makanya kita butuh sistem, komputer, e-budgeting, supaya saya bisa panggil, beli UPS berapa? Keluar. Beli alat kelas berapa? Keluar. Terus mana yang nggak boleh? Makanya kita buka kepada masyarakat, kayak si Ainun segala macam itu kan. Nih, semua data lu bantu gue periksa. Dia buka masyarakat. Masyarakat mau bantu kita, begitu ketemu. Lu ada pemborosan nih. Pelatihan sampai 10 miliar berapa? Begitu dikasih tahu kita, langsung kita lock, kunci. Begitu kunci, bisa nggak SKPD mainin lagi? Nggak bisa. Kalau dulu, gue teriak-teriak, PU semua potong-potong. Santun-santun semua. Iya pak. Belakang dia main semua. Nah dengan sistem ini, kita kunci, nggak bisa lagi kamu. Kita pengen tahu misalnya contoh 2014. Kalau kamu nggak ada sistem, dia titip begitu. Sewa mobil 461 miliar. Berapa mobil itu? Kita nggak tahu kan dibagi-bagi. Nah begitu ada sistem, tinggal tanya, ini semua sedeka ini sewa mobil berapa duit nih? Keluar 461 miliar. Kan gila. Itu sistem kita bisa lacak. Mana sistem yang begitu kita Setelah menggunakan e-budgeting berubah jadi berapa? Enggak kan belum. Ini kan baru tahun ini e-budgeting kita. Oke. Saya kan dengan mesin ini saya udah yang terjadi saya masukin kembali. Sewa mobil misalnya, 2014 tadi Anda katakan 461 miliar. 2015 ada sewa mobil juga? Sewa mobil juga. Kita Berapa? lagi lacak. Ini lagi kita bersihin. Oh belum, lagi bersihin semua? Lagi bersihin. Jadi prinsip sekarang tuh gini. Bisa nggak orang bawa nyolong? Kayak Anda punya pembantu rumah tangga. Bisa nggak kalau yang namanya kau pencuri, dia bisa curi makanan Anda? Macam-macam bisa. Susah audit kan? Betul. Tahu itu susah tahu. Tapi kalau dengan sistem e-budgeting, saya bisa tahu yang mana nyolong, mana enggak. Begitu tahu saya mana nyolong, saya lock kunci. Saya kunci aja. Proses pembahasan itu kemudian disampaikan pada saat rapat dengan DPRD nggak? Makanya bertahun-tahun DPR itu nggak pernah bahas. Itu udah diakui di majalah Tempo kok oleh mantan ketua Pak Ferrier kok. Selama ini kami cuma kasih doang. Nggak pernah ada pembahasan. Ini Ya semua oke. Jadi, Pokir itu makanya yang saya begitu usulan tahu, dan lain saya kaget. Udah susun punya kami,
Lalu dia crop 10-15% dapat duit yang diskon itu, dia masukin versi dia. Makanya dulu kita selalu ketipu. Begitu e-budgeting nggak bisa crop lagi nih. Begitu nggak bisa crop, dia keki, dia mau fitnah saya lagi. Dia bilang versi kita nggak dibahas, versi dia baru benar. Tapi saya senang, artinya kali ini Anda mengakui ada 2 versi. Itu yang menyebabkan dia mau menggugat saya, bilang versi saya palsu. Ya kalau gitu bagus dong, ada 2 versi dong. Kita buka di website. Silakan masyarakat nilai versi siapa yang masuk akal. Tunggu sebentar Pak Ahok. Jadi tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada pembahasan yang dibilang pembahasan. Kita cuma bahas-bahas mau apa kalau PPAS. Mereka sibuk pikirin mau proyeknya mana masukin. Makanya ditotalin itu ada 40 T dari 2012. Setelah mereka kemudian, kalau dulu mereka berhasil memasukkan itu, kemudian disampaikan ke Mendagri. Ya. Makanya kita cut 2014. Yang sekarang 2015 ini, mereka mencoba untuk memasukkan. Ditolak dong Mendagri. Ditolak sama Mendagri karena namanya RAPBD kan ada pemasukan, pengeluaran, pembiayaan. Kalau mereka masukkan cuma pembiayaan. Ini nggak bisa. Makanya Mendagri sekarang mungkin dia bisa deadlock nih, dia bingung. Mendagri balikin ke kita suruh evaluasi, pasti ada koreksi. Mendagri juga sekarang kerja lebih baik. Sistem format yang dilakukan berpuluh tahun di DKI nggak pernah salah, sekarang jadi salah. Bagus, ada temuan. Dulu nggak pernah periksa nih. Nah kita perbaiki, sekarang dia bingung nih. Kalau dia ikut perbaiki, angket lu buat apa sekarang? Angket kamu. Angket kamu buat apa? Kan kamu menuduh yang saya kirim palsu. Kalau dibalikin kamu bahas, berarti kamu mengakui keasliannya dong. Kamu kalau tidak mau membahas, yang punya kamu asli, kamu bikin sendiri. Terus sekarang masyarakat udah bandingin. Versinya DPRD, kok beli UPS segala macam. Jadi situasi malakama nih, skak-stir sekarang situasi dengan DPRD. Kalau DPRD memaksakan, artinya kan tidak hanya sendiri. Ada bagian dari Pak Ahok yang juga bermain untuk kong kali kong anggaran. Nanti kita akan jawab. Kita jawab setelah jeda berikut ini. Itu. Kita buka semuanya, kita bongkar semuanya. Saat lagi kami akan segera kembali, saudara. Pak Ahok tahu kong kali kongnya seperti apa, Pak Ahok tahu bahkan sampai nama-namanya, tapi saya tidak ingin menyebutkan sampai nama-nama. Bagaimana kong kali kong itu terjadi ketika pembahasan DPRD dengan orang Pak Ahok atau SKPD? Ya sebetulnya hampir ada yang pembahasan langsung, dia bisa paham-pahaman dari si supplier. Ada yang cara kedua, langsung minta nekan untuk diisi. Kalau tidak mau diisi, tidak mau diganti, mereka nggak mau usahakan APBD. Dan SKPD menyerah. Makanya itu yang Pak Jokowi bilang dulu. Saya udah mau sikat mereka tahun 2013. Ketika tiba-tiba uang untuk bayar truk sampah tiba-tiba hilang. Dan semua nggak ada yang mau ngaku. Siapa yang ngilangin anggaran beli truk sampah 2013. Berapa jumlah itu? Saya nggak tahu berapa ratus miliar waktu itu. Ratusan miliar. Kita mau beli truk sampah nggak tahu puluhannya berapa. Saya nggak ingat. Pokoknya saya ingin beli truk sampah. Karena kita putusin swasta. Tiba-tiba truk sampahnya itu hilang. Dan semua ngotot DPRD, semua ngotot memang dari SKPD nggak usul. SKPD pun nggak mau jawab. Ya udah. Akhirnya saya bilang udah masih buat e-budgeting di tes 2014, nggak mau masukin e-budgeting, nggak ada harga satuan. Mohon maaf, hilang ratusan atau puluhan miliar pokoknya, tadi. Gini loh. Nggak tahu kemana uangnya. Pokoknya gini, kita menganggarkan duit beli truk sampah. Tiba-tiba sampai ke Mendagri balik, nggak ada duit itu. Tapi ada di kertas, di anggaran nggak ada. Kita mau usul, nggak ada. Oke, nggak ada. Karena kita nggak bisa buktiin siapa yang ngetik, siapa yang nggak ngetik. Makanya 2014 ulang, isi lagi. Begitu isi duit lagi, mau budgeting, nggak mau nolak, oke. Tungguin, awas ya kalau ini hilang ya. Udah. Dapat duitnya. Begitu kita pesan truk, begitu APBD perubahan 2014, hilang setengah. Truk udah pesen. Itu ada e-katalog. Makanya saya bilang ini namanya permainan siluman-silumanan. Kita lacak. Saya dari Bapak Jokowi, ini harus dihajar ini Pak. Bapak Jokowi bilang, sabar dulu, tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah. Karena? Ke sana. Karena Kapolri, Kak Jagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Backup. Iya dong. Presiden, kalau dia nggak backup gimana? Waktu itu belum yakin. Ini kan permainan, bukan nggak yakin, kan permainan besar ini.
Ini kan seperti kata Pak Ketua yang lama kan, ini kan udah puluhan tahun dilakukan, cuma sekarang bermasalah. Itu kalimatnya itu, kok ini udah bertahun-tahun aman-aman aja, kenapa sekarang? Berarti yang nggak beres si gubernur si Ahok nih. Nggak bisa komunikasi nih, terlalu kasar loh. Bukan nggak bisa komunikasi, nggak bisa konspirasi. Bukan nggak bisa komunikasi. Jadi 2 tahun lalu ditahan karena perlu backup pada waktu itu, dan saat ini Anda mendapatkan backup. Oh, saya tanya ke presiden. Ada bongkar semua. Saya tanya ke presiden. Sempat berkomunikasi dengan Pak Saya Jokowi. tanya presiden kok. Sekarang Pak, kita terusin nggak nih Pak? Untuk transformasi Indonesia ini, anggaran. Beliau tanya, ya harus terus dong. Tapi risikonya apa? Risiko saya dipecat dan dipidana Pak. Pak Jokowi bilang apa? Beliau tanya, bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda? Saya bilang tidak bisa. Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih? Untuk bongkar siluman-siluman APBD. Beliau masih sama. Kalau gitu, kalau cuma saya yang dipecat, terlalu murah buat Republik ini. Terlalu murah. Saya harus mati pun terlalu murah kalau cuma saya mati supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Harga saya itu terlalu murah untuk lakukan transformasi ini. Lalu beliau bilang, ya udah kita terus. Terus saya candain, saya nggak ngelamar jadi menteri lah kalau dipecat ada di penjara nanti. Gue minta jadi kabulok, gue beresin harga beras murah, gue bilang. Gue bilang gitu ya Mas, Pak Jokowi. Itu yang terjadi. Ya kita sekarang ya ribut aja. Saya udah backup Pak Jokowi. Memang e-budgeting semua memang dari dia kok dulu kok. Dari zaman Pak Jokowi. Sadar. Dulu Pak Jokowi itu panggil segini bukunya. 80.000 lebih, kegiatan 8.000 lebih. Belum kecil-kecil, tumpukin. Kata beliau, kita pura-pura gertak aja. Supaya mereka tahu kita ada bukunya. Kamu bisa plototin gak tuh? Satu buku gini aja kamu gak bisa plototin. Angkanya semua dibikin perinci, mainin lagi, belum tender. Terus lihat lelang-lelang di DKI. Pernah gak habis lelang dibuka? Sampai RAB-nya, perusahaannya seperti apa, speknya. Gak pernah dibuka. Gak pernah dibuka. Dan tidak pernah diawasi. Sekarang saya sudah buka. Supaya orang bisa tahu kenapa dia menang, kenapa dia kalah. Jadi namanya nanti kontraktor siluman agak susah nih di DKI. Ada ribuan, bahkan belasan ribu kegiatan, gak ada masalah. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Iya kan kamu nggak bisa, tapi kalau dengan sistem IT semua bisa. Makanya saya bilang Anda harus masukkan semua di dalam elektronik sistemnya, bukan di Excel. Kalau nggak Anda nggak bisa panggil dong. Anda pengen tahu sekarang berapa beli gula pasir seluruh unit kantor lurah itu 267. Gula pasir sepanjang 12 bulan. Berapa beli air, beli apa? Kamu bisa tahu nggak? Mau plototin, bongkar buku. Ini ibaratnya gini aja deh. Dan Pak Ahok yakin kamu pernah kuliah kan? Kalau Anda masuk ke perpustakaan zaman dulu, mau cari buku, kamu seharian nggak beres cari buku untuk skripsi. Anda cari bukunya mana, halamannya, buku fotokopi. Sekarang Anda perlu nggak kayak gitu? Mr. Google. Anda tinggal duduk, pengen ngomong tentang jantung, Anda terus jantung, semua buku tentang jantung keluar. Halaman berapapun ada. Jadi bukan UPS saja Pak Ahok, gula pun, pasir pun Anda mengindikasikan bahwa itu juga dikorupsi. Ya kita nggak bisa nuduh seperti itu, kita audit wajar nggak? Ada indikasi, saya katakan alat tulis indikasi. kantor sampai begitu banyak. Yang habis terpakai gitu banyak. Anda wajar nggak beli komputer semua ada proyektor? Wajar nggak Anda beli buku, pesan online saja cuma 45.000 satu buku, di sini 150.000. Pesan online sampai di rumah dikirim 45.000. Bagaimana Anda bisa lelang yang menang 150.000 per buku? Nah itu Anda bisa tahu dari mana? Ya elektronik budgeting baru bisa Anda. Kalau tidak dimasukkan dalam sistem elektronik, Anda nggak bisa dapat. Dan elektronik itu baru terjadi di tahun ini. Kita udah siap dari 2014 awal sebetulnya. Cuma hampir semua SKPD alasan nggak mau masukin, nggak ada harga satuan, ngotot. Pak Ahok, Saya sabar aja tungguin. Oke, nggak ada harga satuan, silakan jalan. Sampai penghujung 2014, saya udah mereka lakukan, saya masukin ke dalam. Masukin ke dalam, baru saya lihat keluar. Oh, kayak gini. Ya kan namanya juga komputer. Kalau kamu nggak masukin bahan, bisa kamu panggil keluar nggak? Nggak bisa. Anda harus masukin dulu nih. Harga satuannya berapa, gula pasir berapa, ini berapa, dicocokin dulu semua. Mereka nggak ada satuan, tunggu. Udah dia eksekusi semua, kita copotin, masukin. Baru itu keluar. Komputer itu kok kalau kamu nggak kirim data?
Kalau data udah masuk, baru bisa kamu panggil. Nah itu komputer bantu kita ngolah data. Ada 80-90 ribu item, nyarinya di mana ya? Sama kayak kalian cari Google, cari buku di perpustakaan, yang ratusan ribu buku sama cari di Google gitu loh. Pak Ahok, Itu aja teknologi. siapa yang bermain dalam indikasi korupsi ini? Saya katakan indikasi. Ya saya nggak tahu. Jadi kita udah polisi udah periksa, Barreskrim udah nyatakan bahwa ini ada mengarah ke DPRD, udah ada eselon yang dipanggil, udah ada yang serahkan uang 1,5 M. Nanti proses hukum aja udah. SKPD Anda juga. Ya sudah, polisi sudah bilang. Saya nggak tahu dia polisi bilang, polisi udah tanganin, Barreskrim ya silakan aja. Inspektorat kami juga, BPKP juga, temuan kata siluman bukan dari saya. Itu adalah dari Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang, ketika beliau menjadi Kepala BPKP. Pak Jokowi minta BPKP lakukan audit. Lalu keluarlah audit 2012, 2013, sampai 2014, ada dana siluman APBD yang tidak dibahas tiba-tiba masuk. Nah sekarang DPRD menuduh saya memasukkan sendiri. Yang APBD 2015 kan terjadi 2 siluman nih. DPRD menuduh saya membuat siluman APBD. Ya. Tetapi saya mengatakan dia yang membuat siluman. Dan kepala BPKP waktu itu menyatakan ada siluman di dalam APBD DKI. Jadi siapa lebih kuat? Audit dong. Kan harus audit, gak bisa Anda mengklaim Anda ngomong, harus diaudit. Itu aja masalahnya. Anda katakan Anda tahu semua aliran uang dan lain sebagainya. Pemirsa, Saya nggak bilang tahu aliran uang sebagainya. Saya tahu persis bagaimana mereka masukin. Sekarang kan udah mulai panggil polisi. Hanya masukin. Polisi udah panggil, inspektorat udah panggil. Ya. Nah, saya anak-anak di bawah ini mulai sadar nih, gubernurnya betul-betul mau fight ini. Mereka mulai bocorin. Mereka mulai lapor ke kita. Jadi Pak dulu itu sebetulnya Bapak itu ditipu kira-kira gitu loh. Gimana ditipunya? Oknum DPRD masukin, dia ketik. Ganti. DPRD ketik sendiri? Enggak, kirim. Ini baru ketik sendiri versinya stafnya. DPRD Dulu yang main ini BPKAD. Staf yang ketikin kepalanya. BPKAD di bawah Pak Ahok ya? Lalu kita copot Sukri B. Kita pecat dia, pensiunin, lalu pindah ke Bapeda. Di situ anak buah yang mau masukin. Itu yang terjadi. Jadi intinya ini sebetulnya pemerasan tanda kutip. Kalau Anda tidak mau masukkan versi saya tidak mau sahkan APBD Anda. Ya gitu aja, sederhana toh. Versi kemudian dimasukkan ke dalam anggaran. Makanya kenapa kita butuh 2015 sekarang. Saya bilang nggak bisa masukin satupun titip menitip, nggak ada. Makanya mereka marah, tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja, si gubernur membuat APBD palsu tanpa persetujuan mereka. Yang asli ini loh. Nah ini kena. Dulu mereka nggak pernah mengakui ada APBD versi mereka. Karena dia paksa ketikin. Nah sekarang dia harus mengakui. Begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memalsukan APBD, justru disitulah dia menyatakan ada 2 APBD tanpa sengaja sebetulnya. Nah kalau Anda punya 2 APBD, saya buka aja ke masyarakat. Silakan Anda nilai mana yang lebih masuk akal. APBD versi DPRD apa versi saya? Saya yang nipu apa dia yang nipu? Terus dikeluarin dari si Ainun, dianalisa. Bagaimana cara membuat APBD versi DPRD? Ternyata sederhana cara membuatnya. Bagaimana? APBD kami yang sudah ada, dipotong 10%, 15%, diskon kan dapat duit nih. Duitnya itulah masukin yang versi yang belanja mereka. Pinter loh. Dan mudah kan? Versi belanja mereka kan nanti juga harus ditenderkan. Iya kan udah diatur semua, kan terbukti. Tendernya UPS. Diatur semua. Kan udah terbukti UPS. Orang-orang mereka semua. Iya, ada nggak? Nah tender juga di kandang tempat makanan, toko fotokopi segala macam. Itu semua kan memang udah permainan satu set. Jadi hampir semua yang ada di anggaran itu dipotong 10%, 15%. Kan gini, ini masuk kan, dalam kan anggaran APBD. mereka. Ini APBD nih, misalnya kita bilang 100 perak. Ya. Anda mau nitipin 10 perak. Duitnya dari mana? Kan nggak bisa jadi 110 dong. Anda curi dari sini nih. Jadi 100 perak itu ada diskon 10%. Dapat dong 10 perak. Sini tinggal 90. Masukin 10 Anda. Plus 100. Tapi akibatnya apa sini 90?
Sekolah nggak jadi setengah, kantor lurah nggak jadi, sipil nggak selesai. Karena duitnya Anda ambil nggak cukup. Makanya sekolah bisa berantakan nggak jadi, 46% sekolah nggak jadi Jakarta. Sekolah bocor, Anda beli fitness center, alat fitness. Anak sekolah mah suruh lari lapangan aja, suruh push up, sit up. Ngapain lu beli fitness center? Orang gedungnya aja bocor kok. Itu yang terjadi. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Betul nggak untuk sekolah? Benar. UPS yang 5,2 miliar. Scanner 3 miliar. Komputer 2,5 miliar. Beli buku sekian miliar. Per unit itu ya? Iya. Jadi itu yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Itu aja. Dan ini dikatakan kenapa kemudian DPRD tidak pernah memberikan pengawasan terhadap pembangunan DKI. Katakanlah ada semennya yang harusnya tebalnya sekian. Memang nggak perlu ngawasin, dia cuma otaknya dapat masukin belanjanya aja selesai. Kalau Anda cuma pengen belanja, ngapain ngawasin? Selama Anda terima belanja saya, kita damai-damai saja. Justru sekarang saya berhasil. Saya mau bikin DPRD ini ngamuk nih. Supaya dia nggak kebagian rezeki. Lalu dia marah besar. Semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diplototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip, lu jadi auditor gua sesuai fungsi lu digaji. Terus siapa yang diawasin? Kerja anak buah gua yang gitu 72.000. Kamu aja gak bisa ngawasin anak kamu main game kadang-kadang. Kalau Anda pulang, 72.000 pegawai, honorer 30.000. Siapa yang ngawasin? Maka ada DPRD, ada auditor. Nah sekarang bagus nih. Yang 72.000 ini diprototin semua nih. Nah lu kalau mau main, gue bilang LSM awasin semua deh. Kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Mana setoran buat gubernur nih? Baru gue takut. Kalau ini lu awasin, lu jadi auditor gratis saya. Paham nggak nih sekarang? Lu awasin deh, kasih tahu gua siapa yang maling, siapa yang nyolong, kasih tahu saya, cepat. Saya yang langsung pecat. Kecuali saya terima setoran, takut saya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Memang udah bertahun-tahun faktanya begitu kok. Faktanya memang begitu. Triliunan rupiah yang 40 dikorupsi. triliun. Saya udah bilang dari 2012 sudah disisir-sisir semua. 2012, 2013. Pengakuan 40 triliun. 2 tahun 40 triliun. Enggak, maksudnya dari 2012, 2013, 14, 15. Oh sampai 15, oke. Itu aja faktanya. Ya sudah, saya bilang kenapa batalin ke polisi laporin saya. Kenapa batalin panggil saya ke angket, biar saya buka aja semua. Oke, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kembali bersama saya Aiman Wicaksono yang berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, negeri ini sedang diuji soal komitmen pemberantasan korupsi. Anda tiba-tiba mendobrak. Anda merasa sendiri Pak Ahok? Itu yang salah. Saya kira saya bersama Pak Jokowi. Anda yakin dengan presiden Anda? Kalau saya merasa dukungan? saya sendiri, saya sudah bunuh diri aja udah. Kalau saya sendiri. Justru saya yakin di Republik ini masih jutaan orang yang lebih gila berani dari saya untuk melawan korupsi. Cuma Anda tidak pernah kenal saja. Kalau saya tinggal sendiri, saya bunuh diri. Putus asa saya. Nggak bisa Anda lawan sendiri. Justru saya yakin banyak jutaan orang yang berjuang bersama. Minimal saya tahu persis ada Pak Jokowi. Bersama saya kenal beliau dari 2 tahun. Dan Anda siap dengan segala risiko? Udah siap kok. Mati muda juga bagus kok kalau diizin Tuhan. Kamu nggak tahu muka tua saya seperti apa kan? Kalau sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda ditakdirkan harus mati muda, bisa nggak kekhawatiran Anda membuat Anda tidak mati? Tidak. Ya udah, kenapa Anda khawatir? Gitu aja gitu loh. Santai aja, kalau dari itu nasib ya sudah. Pasti mati. Ini baru pertama kali dan tercatat dalam sejarah Pak Ahok. Pernahkah kemudian Pak Ahok menerima ancaman-ancaman beberapa hari belakangan ini? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Siapa yang mau ngancam saya? Saya mau tidur enak aja di rumah kok. Yakin Pak Ahok bisa tidur enak? Kamu cek aja saya. Saya sangat fit loh.
Anda kalau nggak punya ilmu bela diri, 1 menit saya lumpuhin Anda sekarang kalau mau berantem. Betul. Anda mau coba duel sama saya. Di bawah 1 menit gue lumpuhin lo. Kecuali Anda punya bela diri ya, kita agak sedikit ada berlawan. Tapi kan caranya bukan langsung bela diri tangan kosong. Ada yang lain misalnya, cara-cara ancaman yang lain, teror yang lain. Gak ada ancaman, gue santai aja. Gue mesti nonton, kemarin nonton 2 film gue bioskop. Hidup ini santai aja kok. Kalau kamu tentuin mati, pasti mati kamu kok. Cuma kamu mesti siap. Gitu loh. Kalau tiba-tiba ada pistol jatuh, kamu bisa nembak dengan baik. Ada pistol jatuh, orang udah ribut. Kalau ada perang-perangan, ya bisa lah 1 butir, 1 kepala harus kena. Gitu loh. Kayak gitu aja kamu mesti siapin. Ya kamu mesti siapin fisik dan mental kalau mau melakukan perubahan. Harus seperti itu. APBD kelihatannya nggak akan pernah ketemu dan akan kembali ke APBD 2014. Santai aja, udah kita naikin cuma beda 800 miliar kok. Pos-posnya akan bermasalah, Pak. Nggak ada Gaji yang pegawai masalah. DKI yang akan dinaikkan batal. Nggak ada yang masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Di masalah di mana? Coba lihat pelayanan kita. Ada masalah nggak? Itu kemarin soal gaji-gaji itu aja permainan SKPD aja di Bapak udah masukin nomenklatur yang salah. Saya udah pesen dari November, hati-hati kalian. Karena alat kelengkapan kerja DPRD itu telat gara-gara perselisihan KMP dan KIH di pusat. Tolong disiapkan semua anggaran mendahului. Tidak ada kontrak pegawai harian lepas dengan outsourcing. Semua kita bayar kontrak individual. Tolong dimasukin semua ke puluhan rutin. Ada yang masukin, ada yang sengaja atau teledor nggak memasukin. Makanya terjadilah 1-2 bulan ini termasuk TKD semua. Sekarang bayar nggak TKD? Bayar, nggak ada masalah kok. Makanya saya bilang ini ada sebuah kesan untuk supaya, ini gara-gara kamu nggak mau kompromi dengan DPRD, maka ini semua menderita ini. Saya mau tanya, di seluruh Indonesia emang udah mulai lelang bulan Maret? Belum. Kita ada cara dengan LKPP, kita udah siapkan e-katalog RKPP, e-katalog yang lokal. Kita bisa lelang cepat 3 hari nanti dengan sistem yang ada. Kita udah siapin dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI. Kita udah siapin. Kalau saya perang itu saya siapin. Saya hanya kayak main catur, tau gak saya? Saya ini kayak pion aja. Pion itu gimana? Bisa mundur nggak pion? Emangnya benteng bisa mundur? Nggak bisa. Pion itu cuma tahu maju. Kalau mentok ya tunggu. Jadi semua maju, program maju. Semua program 2015 bisa dijalankan dengan APBD 2014. Semua jalan aja, kamu lihat aja nanti. Kamu tunggu aja Juni segala macam kita delivery. Sekarang saya mau tanya, sungai-sungai bersih nggak sekarang di Jakarta? PHL yang belum mendapatkan tunjangan? Semua udah bayar kok sekarang kok. Itu makanya saya bilang kesalahan di SKPD aja. Saya nggak tahu sengaja atau Pekerja politik. harian lepas ya? Sengaja. Kita udah transfer semua lewat bank. Anda lihat aja semua taman-taman semua. Dan lebih bersih nggak Jakarta? Sungai-sungai mana ada tumpuk sampah lagi? Oh, tongkongnya Manggarai. Manggarai ada sampah lagi nggak sekarang Jakarta kasih tahu saya? Manggarai pernah siaga 1 nggak sekarang? Nggak ada. Itu permainan aja dulu. Mana ada? Oh, kemarin juga nggak bakalan banjir istana kalau PLN nggak matiin lampu 2 jam. Mana ada? Sekarang Anda mau kartu lampa mau kirim air, kirim sini. Saya tungguin Jakarta. Anda mau kirim kirim sini. Mana siaga 1, kirim sini airnya. Sekarang hujan-hujan besar ada nggak genangan-genangan gitu cepat? Hilang. Gotnya semua beres kok. Mana? Ya kalau soal bus masih kurang, saya mau beli produk dalam negeri. Dulu ada dirjen bilang bisa produksi 2.000-3.000 bus per bulan. Mana? Sebulan bisa 30 bus. Jadi saya banjir udah nggak ada lagi? 100.000 bus mana? Tahun depan banjir udah nggak ada lagi? Bukan banjir nggak ada. Kita punya sungai semua didudukin orang gitu banyak. Jakarta nggak bakal banjir lebih dari sehari. Kecuali sabotase jebol. Kenapa nggak lebih dari sehari? Karena masih ada pasang surut. Bayangin Jakarta puluhan tahun. Yang namanya rob itu tiap hari pasang. Kok Anda nggak bisa bikin tutup sih? Kenapa? Jangan-jangan supaya proyek. Jalannya berhancur terus. Pemeliharaan terus. Duit terus main. Itu aja yang terjadi. Apa sih yang susah tutup? Orang tinggal di Pantai Indah Kapuk, Muara Karang bisa tutup air dari laut kok. Masa satu Jakarta kita punya duit nggak bisa tutup? Kerja sit pile sungai yang nggak perlu. Abdul Muiz nggak perlu di sit pile. Jadi kalau ada banjir memang tinggiin jalan. Itu kan main-mainan. Kalau banjir turunin sungai dong. Bukan naikin jalan. Anda nggak mungkin bisa kejar bangun jalan gitu banyak. Mau di proyek. Pak Ahok, ada berapa SKPD, ada berapa bawahan Anda yang kemudian Anda curigai bermain dengan DPRD? Saya nggak curiga berapa banyak, minimal saya tahu ada banyak PNS di DKI yang dukung saya.
Termasuk angkatan-angkatan muda yang baru, kamu bisa SMS saya. Saya punya sekda yang top, saya punya kepala keuangan yang top, saya punya bapeda yang top, saya punya inspektorat yang top sekarang, saya punya beberapa dinas kepala dinas yang oke. Saya juga punya beberapa... Meskipun masih banyak duri dalam daging. Oh biasa dong, revolusi. Revolusi Anda katakan. Revolusi harus begitu. Pak Jokowi revolusi pasti dapat perlawanan. Kalau Anda tidak dapat perlawanan, makanya saya tanya Anda, Republik kita ini beres nggak hari ini? Tidak. Kalau tidak beres, kalau Anda tidak dilawan orang, berarti Anda sama dengan dia. Logika toh. Kalau Anda mengatakan Republik ini beres, ya sudah, berarti saya yang salah. Kalau dia tidak beres, berarti saya yang beres dong sekarang. Sampai dilawan semua orang begitu. Sederhana toh. Gitu aja gitu loh. Sama kayak DPD ngomong dulu-dulu gak pernah ribut kok. Cuma gubernur aja ribut. Pak Ahok terakhir. Dulu gue juga udah mau ribut sama kamu. Cuma kita gak ada backing presiden aja. Gak ada backing presiden kok ajak ribut. Pak Ahok terakhir. 2017 Pilgub lagi. Seluruh partai sekarang memusuhi Anda. Anda tidak berpikir. Banyak partai baik-baik sama saya. Saya punya teman banyak kok. Anda tidak berpikir untuk kemudian maju lagi untuk menjadi gubernur? Mau kumpulin KTP aja bisa calon independen. Gitu. Dulu orang takut kalau calon independen bisa nggak mengatasi DPRD. Sekarang saya nggak ada partai juga oke kan sama. Jadi 2017 maju lagi? Ya kalau dikumpulin KTP orang warga DKI, aku maju lagi kalau mau saya. Kalau nggak mau saya lagi ya nggak usah kasih KTP. Cari aja orang lebih jujur, lebih sopan, lebih nyolong mau kerja sini. Kalau syukur-syukur kamu bisa dapat yang jujur sopan. Terus nggak nyolong ya bagus, saya pensiun aja. Tiap hari masih bangun 4:30 pulang malam kok. Ya, kamu kira kerja ini gampang? Kamu mau cuma mesti tahan fisik, kamu mesti latihan dengan baik, jaga badan dengan baik. Ini mesti siap fisik mental gitu loh. Anda harus bangun tiap hari 4:30 untuk latihan dengan baik. Baik. Minimal perut tuh mesti tahan pukul gitu loh. Tendangan kamu mesti oke gitu, dilumpuhin orang. Pukulan kamu mesti oke, kira-kira gitu. Memang segitu parahnya Pak Ahok sampai ada kontak fisik. Siap-siap dong. Enak aja. Lu kalau mau hajar gue minimal bisa bela diri dong. Minimal lu kalau pukul gue pernah pukul lu juga kan lumayan kan. Masih segitu. Masih saya bilang nggak gampang kerjaan ini gitu loh. Lu kalau ada orang cari aja orang lain. Saya juga siap-siap dari pagi. Terima kasih. Mesti latihan tiap hari 1/2 jam untuk bisa siap fisik. Olahraga setiap hari? Iya. 1/2 jam? 1/2 jam. Apalagi sekarang jadi 1 jam nih kayaknya Pak Ahok. Enggak juga. Anda cuma siap tahan pukul aja kok. Tahan pukul, kuat mukul aja. 1/2 jam latihannya apa Pak Ahok? Nah, itu rahasia lah. Kita punya rahasia. Minimal Anda ngerti latihan nembak kering lah. Begitu pegang pistol, 1 peluru, 1 kepala masih oke lah kalau jarak dekat. Ya kan, kayak Latihan gitu tembak juga? Iya dong. Semua masih siap. Di mana latihan tembaknya? Macam-macam. Kita bisa latihan di rumah, nggak kering, gampang. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahok. Sejarah mencatat Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan dan juga masyarakat harapkan bisa kemudian menjadi perubahan di kemudian hari. Dan Jakarta menjadi lebih bersih, lebih terbangun dengan baik. Terima kasih Pak Ahok. Amin. Ya. Saudara, kita kembali ke Friska. Friska, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Aiman Wicaksono yang tadi telah berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ya, sudah puas, tapi jangan beranjak di Kompas TV. Sesaat lagi akan ada Kompasiana TV. Di situ ada pihak yang berseberangan dengan Basuki Cahayapurnama, ada Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Kompas Petang berakhir hari ini. Terima kasih, saya Riko Anggara. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa.